Pemirsa, 1 Mei menjadi momentum buruh sedunia meneriakan nasib mereka. Di Indonesia, semangat buruh pun tidak pernah runtuh menuntut kenaikan upah. Bagaimana nasib buruh ke depannya? Kami akan mengupasnya bersama Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos. Di studio sudah hadir. Selamat petang, Ibu Nining. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyus Petang. Dan pemirsa, kita juga nanti akan kedatangan Pak Wahyu Widodo yang saat ini masih dalam perjalanan dan nanti akan bergabung bersama kami di iNews Prime. Dan Bu Nining, jika kita lihat di sini kembali 1 Mei menjadi momentum begitu ya bagi para buruh untuk menyuarakan aspirasinya. Kali ini aspirasi mana yang paling dituntut untuk direalisasikan? Iya, pertama saya mengucapkan selamat Hari Buruh Sedunia, di mana buruh turun ke jalan hari ini adalah untuk memperbaiki kondisi atas nasib mereka. Nah, tentu ada beberapa tuntutan yang kemudian mendesak kepada pemerintah hari ini adalah pertama, bagaimana mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, terus juga mencabut peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2016 khususnya tentang persoalan pemagangan. Terus yang ketiga adalah mendorong pencabutan Impres nomor 9 tahun 2013 khususnya tentang upah padat karya. Yang keempat adalah bagaimana mengoptimalisasi pengawasan, di mana khususnya pengawasan ketenaga kerjaan, di mana kita banyak pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja itu justru penegakan hukumnya dan pengawasannya ini masih sangat lemah. Nah, selanjutnya adalah kita mendorong adalah bagaimana membongkar pengadilan hubungan industrial, karena yang kata pemerintah pada saat itu adalah bagaimana pengadilan yang cukup efektif, yang murah, yang cepat, dan kemudian berkeadilan. Tapi dalam prakteknya pengadilan hubungan industrial ini semakin membuat buruh dari waktu yang cukup panjang, biaya yang cukup besar, dan juga termasuk persoalan keputusan yang mayoritas adalah tidak berpihak kepada kaum buruh. Baik, ini banyak sekali begitu tuntutan-tuntutan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dibuat. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan PP nomor 78 tahun 2015. Ini adalah tentang pengupahan begitu ya, di mana kenaikan 8-11% per tahun. Ini dianggap bagi para buruh ini tidak seimbang jika dilihat dengan kebutuhan para buruh dari tahun ke tahun. Mengapa Anda katakan demikian? Iya, karena gini, kalau kita bicara tentang persoalan kenaikan hari ini kan memang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah bagaimana memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, pekerjaan dan penghidupan yang layak ini adalah tentu melalui kebijakan persoalan pengupahan. Nah, PP 78 ini justru jauh dari harapan kaum buruh. Kalau kita bicara tentang persoalan PP 78, kenaikannya dibatasi paling besar itu sampai 11%. Sedangkan kebutuhan hidup buruh dalam penentuan upah, misalkan 2016 kita menentukan 2017 itu berlaku. Di dalam perjalanan beberapa terjadi kenaikan misalkan BBM. Terus imbas dari kenaikan BBM itu tidak hanya persoalan BBM saja, tapi imbas berimplikasi ke seluruh kebutuhan pokok naik dari bahkan 10-40%. Nah, bayangkan kalau satu kebutuhan pokok saja ditambah dengan kebutuhan yang lain, itu upah itu tidak terjadi kenaikan, justru berimplikasi terjadi penurunan kan kayak gitu. Makanya kita mendorong pencabutan PP nomor 78 tahun 2000, di mana kita tahu rezim Jokowi JK ketika naik ke tampuk kekuasaan mengkampanyekan rakyat harus mendapatkan pekerjaan layak, hidup layak, pekerjaan yang layak. Tapi dalam prakteknya, bagaimana kita mau bicara tentang pekerjaan yang layak kalau pemerintah kita mengeluarkan PP nomor 36 tahun 2016 tentang persoalan pemagangan, di mana melegitimasi ada pekerjaan anak yang kemudian yang seharusnya mereka belum pantas bekerja, yang hanya dalil untuk mendapat sertifikasi kan gitu. Nah, selain perbudakan manusia kemudian kaitan dengan pekerja anak, justru tren-tren ini mendorong perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan menggantinya dengan anak magang. Terus belum lagi persoalan upahnya itu berdasarkan kemauannya perusahaan. Kan lebih ironis, seharusnya kalau kita bicara upah layak, pemerintah harus memberikan kebijakan apa yang tepat, yaitu mendorong bagaimana kebijakan upah layak nasional. Kalau bicara tentang kepastian kerja tadi, kerja layak kan gitu,
bagaimana kita mau bicara kerja layak kalau anak dipekerjakan dibayar berdasarkan kemampuan perusahaan? Pasti orang banyak, bagi pengusaha-pengusaha tanda kutip yang sangat memanfaatkan hal ini, justru mengambil ruang-ruang yang kemudian akhirnya merugikan masyarakat kita. Dan itu sudah terjadi saat ini. Dan ini terjadi Bekasi, Kerawang, bahkan itu dikampanyekan secara nasional oleh Kementerian Tenaga Kerja, termasuk juga bicara kepastian kerja. Dengan ada sistemnya magang, kontrak dan alidaya, justru semakin tidak memberikan jaminan keamanan kepastian bekerja bagi rakyat. Maka kita mendorong kenapa sistem alidaya, outsourcing ataupun magang ini dihilangkan kan gitu. Baik, terkait dengan Impres 9 tahun 2013. Ini tentang persoalan upah khususnya di padat karya. Ini akhirnya salah satu contoh ya, wilayah Jawa Barat itu Purwakarta, di mana pemerintah itu menentukan upah minimum itu adalah sebagai jaring pengaman bagaimana orang bertahan hidup. Tapi akibat ada Impres ini justru ada upah minimum di bawah upah minimum. Kalau Purwakarta sudah menentukan 2.300.000 tahun 2016, justru upah di sektor padat karya khususnya garment, tekstil dan persepatuan 2.100.000. Artinya pekerja padat karya yang mayoritas adalah perempuan, lebih dari 90% pekerjaan perempuan dilegitimasi negara melalui kebijakan pemerintah yang untuk akhirnya mendiskriminatifkan jauh lebih rendah begitu. Iya, justru mendiskriminatifkan pekerja perempuan kan, yang seharusnya pemerintah sudah melakukan ratifikasi tentang persamaan tanpa diskriminasi. Dan ini bertolak belakang dengan nawacita yang dilakukan oleh yang dikonsep oleh pemerintah hari ini kan. Baik, jika kita lihat begitu perjalanan dari aksi buruh dari tahun ke tahun, ini tuntutan ini ada beberapa tuntutan yang memang pengulangan begitu dari tuntutan yang dilakukan pada tahun lalu. Apakah memang tidak ada respon sama sekali dari pemerintah hingga saat ini? Kenapa ini sampai berulang-ulang dan kemudian dibawa terus oleh kaum buruh? Tentu ini adalah belum mendapatkan respon positif dari pemerintah kita. Kalau pemerintah kemudian, saya sangat disayangkan ya tragedi aksi 1 Mei ini, saya melihatnya justru rezim Jokowi JK semakin menekan terhadap rakyat yang kemudian agar ruang demokrasi semakin dipersempit. Contoh, ketika buruh sudah mulai menyampaikan aspirasi berbagai macam tuntutan, kalau tahun lalu kita mengusung 10 tuntutan, tahun ini justru 10 tuntutan plus tuntutan 8 tuntutan mendesak kita, yang salah satunya adalah pencabutan PP 36, PP 78, kemudian Impres nomor 9, terus kemudian persoalan pengangkatan pekerja honorer kontrak bidan PTT yang kemudian kita dorong untuk menjadi pegawai tetap negara. Itu kan kenapa itu dijadikan, berarti kan ada persoalan besar yang kemudian belum direspon pemerintah kita hari ini. Baik, hingga saat ini begitu ya, banyak sekali hal-hal yang Anda lihat jika curahan begitu hati daripada kaum-kaum buruh. Tidak hanya tadi kita lihat begitu ya di tayangan yang tadi kita putarkan. Memang ada seberapa banyak di kawasan Indonesia ini yang upah minimumnya ini memang jauh sekali dari yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya. Iya, sedangkan kita ngambil contoh saja di wilayah Jabodetabek ini sudah ada penentuan upah minimum. Tapi dalam prakteknya, contoh, perusahaan PT Adimik yang tadinya adalah bagian dari perusahaan negara, kemudian mempekerjakan pekerjanya 12-24 jam, upahnya masih di bawah UMP, upah minimum kan. Ini kan tragis. Ini wilayah Jakarta. Bagaimana dengan daerah-daerah yang sangat jauh akses dari informasi, yang sangat jauh dari pantauan media? Banyak yang kemudian membayar upah buruh itu berdasarkan rasa, dianggap ya karena Anda mau bekerja, butuh pekerjaan, ya inilah ya kemampuan saya. Seharusnya kan tidak seperti itu. Di Pulau Jawa dan Jawa Barat saja upahnya, padahal kebutuhan hidup itu tidak jauh berbeda, tapi upahnya jauh lebih rendah. Misalkan wilayah Banjar, terus kemudian wilayah Jawa Tengah,
yang itu upahnya sangat tidak manusiawi. Makanya ini menjadi peran tugas bagaimana pemerintah merespon agar membuat konsepsi upah layak nasional. Nah, bagaimana kira-kira respon begitu dari pemerintah? Sudah ada perwakilan dari Kemenaker Trans, yaitu Pak Wahyu Widodo yang sudah hadir di studio. Silakan bergabung bersama kami, Pak Wahyu. Oke. Selamat Pak Wahyu, ternyata sehat jadi ya, Pak, ya? Direktur PHI. Baik, Pak Wahyu, tadi sudah mendengar begitu ya sedikit jeritan dari kaum buruh yang diwakili oleh Bu Nining di sini. Respon Bapak saat ini seperti apa? Pertama kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Yang kedua, respon pemerintah terhadap permasalahan upah itu bahwa upah itu ada upah yang selama ini menjadi suatu jaring pengaman. Yang kedua, memang ada upah yang menjadi suatu kebutuhan antara pekerja dan pengusaha. Nah, kita memang ada amanat yang dilakukan di pada Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa di situ diamanatkan agar pemerintah itu menyusun PP soal pengupahan, peraturan pemerintah, dan itu sudah tercipta. Nah, di dalam hal ini memang sekarang apakah yang dimaksud ini PP nomor 78 itu? Betul, betul. Itu amanat. Dan itu adalah amanat yang dilakukan. Nah, di dalam PP 78 tersebut memang ada yang tidak atau belum ada sebagian belum begitu setuju, khususnya di bidang di situ ada formula. Tapi perlu kami sampaikan, formula yang ada yaitu bahwa undang-undang mengatakan bahwa KHL itu ditetapkan oleh gubernur berdasarkan daripada KHL ditambah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan, bukan ditambah, memperhatikan. Nah, memperhatikan itu diamanat di Dewan Pengupahan pada 2014 di situ untuk disusun berbentuk semacam formula yang ada, sehingga sekarang itu ada formula upah minimum berdasarkan kenaikannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Baik, jika dilihat begitu ya, ini adalah amanat dari Undang-Undang PP nomor 78, ini Anda menjalankan begitu, pemerintah menjalankan ini terkait dengan amanah. Seolah sudah menjalankan amanah, apakah memang amanah itu di sebatas angka 11%? Bukan 11% atau seberapa, tetapi bahwa kenaikan upah, pemerintah pada prinsip tidak kepingin bahwa upah itu upah murah. Tetapi aktualnya upah yang bisa dijangkau, bisa dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, kan begitu. Nah, di situ kita bahwa kenaikan setiap tahunnya berdasarkan kepada inflasi yang ada dan pertumbuhan ekonomi atau produktivitas, ya, produktivitas yang ada. Jadi inflasi adalah bergeraknya nilai dari X ke Y misalnya gitu, yang dari tiap tahun ke tahun, dan itu kita bahwa inflasi tersebut informasi-informasi kita dapatkan dari lembaga yang menurut pemerintah adalah kredibel, yaitu adalah BPS. Produktivitas juga dari BPS. Baik, jadi formula-formula tersebut sudah disusun begitu oleh BPS. Tanggapan Anda? Saya melihatnya gini, benar peraturan pemerintah itu adalah turunan dari perintah dari undang-undang. Tapi peraturan pemerintah ini adalah justru kami melihatnya pertama sangat diskriminatif ketika mau melahirkan peraturan pemerintah nomor 78. Saya masih ingat 3 hari sebelum disahkannya peraturan pemerintah ini, Serikat Buruh salah satunya Konfederasi Kasbi dengan KSPI waktu itu diundang langsung oleh Menteri dengan nada agak dipaksakan untuknya. Seharusnya kan kalau memang dipaksakan seperti apa, mungkin bisa diceritakan kembali? Saya waktu itu pemerintah sedang menggodok katanya peraturan pemerintah. Dan itu kan harus mempertimbangkan, mendengar apa yang menjadi masukan dari Serikat Buruh. Tapi 3 hari sebelum serikat itu disahkan,
Salah satunya konfederasi diundang bersama beberapa serikat buruh, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja menyampaikan bahwa ada peraturan yang harus segera disampaikan. Pada saat itu kami memberikan penjelasan rasionalisasi kenapa ini terburu-buru dan kemudian tidak dibicarakan duduk bersama dulu. Nah itu, tapi saya mau tidak diberikan ruang pada saat itu. Iya betul, kami adalah salah satu serikat buruh konfederasi yang selalu didiskriminatifkan oleh pemerintah. Terus kemudian adalah saya mau bicarakan tentang ini. Kalau tadi Pak Wahyu bicara, upah itu ditentukan naik berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kan berdasarkan dari konsumsi rakyat, daya beli. Bagaimana kita mau bicara pertumbuhan ekonomi daya beli kalau upahnya saja itu selalu dibatasi dengan dalil persoalan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah bayangkan kalau kita kemudian tidak ada stimulus gitu ya? Ya kalau Pak Wahyu tadi kan mewakili pemerintah menyatakan bahwa ini kita mempertimbangkan berdasarkan kemampuan. Saya sangat ironis kadang-kadang bahwa posisi seharusnya pemerintah ini adalah benar, kita harus memperhatikan investasi. Tapi sebelum kita memperhatikan investasi, harus ada konsepsi buat kebijakan yang kemudian memberikan proteksi dan perlindungan terhadap masyarakat secara umum, kan gitu. Itu yang seharusnya dilakukan. Gitu. Dan perlindungan ini sampai sekarang belum dirasakan oleh kami mengkritik tentang persoalan baik itu persoalan kebijakan peraturan pemerintah, baik persoalan PP, pengupahan, PP pemagangan, contoh pemagangan. Beberapa kali sebelum dikeluarkan, kami diundang dan kemudian tiba-tiba harus ini dipaksakan dikeluarkan. Kami jadi memandangnya, kenapa sih serikat buruh ini tidak bisa dilibatkan, didiskusikan sejak awal. Jadi kita mampu kok memberikan konsepsi tawaran kita, landasan, alasan kita mampu untuk berargumentasi. Tapi kan setiap kebijakan yang mau dilahirkan selalu seperti itu. Selalu terburu-buru dan terkesan mendadak begitu. Iya, karena walaupun ada diskusi dengan beberapa serikat buruh, saya tidak tahu dengan serikat. Ya, kami melihat memandangnya hal seperti itu gitu loh. Baik, tanggapan Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, jadi pemerintah di dalam suatu menyusun aturan yang ada, itu biasanya melibatkan 3 unsur. Pertama adalah pemerintah sendiri, ditambah pakar. Yang kedua, melibatkan daripada pengusaha. Yang ketiga, melibatkan kepada pekerja. Bahwa di pemerintah itu ada namanya LKS, Lembaga Kerjasama Tripartis. Yang kedua, khusus untuk di dalam pengupahan itu sudah dibahas di dalam suatu LKS dan itu adalah mandat daripada Dipenas di dalam Dipenas Nasional merekomendasikan agar pemerintah menyusun formula itu dengan tadi PP 78. Baik, untuk merumuskan PP 78 begitu ya? Kami ini tidak membantah bicara persoalan konsepsi formula yang harus disiapkan, tapi adalah tahapan perencanaan dan pembentukan dari terus kemudian PP tersebut bagaimana pada saat memberikan awalnya keberpihakannya yang kemudian setiap melahirkan kebijakan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, infres, kan itu yang kami kritik. Terus kemudian kita bicara tidak hanya bicara tentang persoalan pengupahan di persoalan kaum buruh yang hari ini menjadi tuntutan, bicara juga tentang persoalan optimalisasi tentang persoalan pengawasan ketenaga kerjaan, di mana yang mengatur tentang persoalan perburuan ketenaga kerjaan kan ada aturan hukum yang mengatur, tapi dalam prakteknya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kira-kira pelanggaran yang terjadi apa saja? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda di iNews Prime sesaat lagi.